Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita memasuki tahun ini, kita memasukinya dengan harap-harap cemas. Biasanya banyakan begitu. Karena apa saudara? Prediksi yang begini, prediksi yang begitu. Tetapi saya mau katakan seharusnya, selayaknya orang percaya memasuki tahun demi tahun dengan ucapan syukur dan sukacita. Amin. Pertama, kenapa saudara bisa masuk ke tahun 2023 dan masih tetap duduk di sini di depan televisi saudara atau di depan HP saudara untuk mengikuti ibadah? Karena apa? Tuhan kasih kesempatan kita masih hidup. Amin. Amin saudara. Ya kan? Kita bersyukur, kita masih sehat, kita masih berada di dalam dunia ini dan bisa mengikuti apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Atau mungkin saudara terbaring sakit hari ini, saudara sedang menyaksikan acara ini saudara. Tapi satu hal kita percaya bahwa kita masih bisa dengar suara Tuhan. Hari ini kita bersyukur. Karena apa? Itulah salah satu bukti penyertaan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bersama-sama bahwa tadi lagu tadi berkata hanya dekat Allah saja aku tenang saudara. Saudara pelajari daripada latar belakang ayat ini ditulis, saudara, Daud sedang berada di dalam satu situasi di mana dia sebagai raja, di mana dia sebagai orang nomor satu tetapi dikelilingi oleh para pengkhianat. Mukanya bagus di depan, hatinya jahat di belakang. Nah itu seperti itu latar belakangnya. Nah Daud susah untuk mendeteksi siapa lawan, siapa kawan. Daud menghadapi ancaman setiap saat karena apa? Musuhnya bukan jauh di sana, tetapi musuh berada di sekeliling dia. Ini kan lebih sulit. Amin saudara, lebih sulit. Kalau Filistin udah jelas ketahuan. Tapi bicara masalah musuh katanya dalam selimut saudara, ya kan? Ini lebih berbahaya. Tapi Daud berkata begini, hanya dekat Allah, apa? Saja aku tenang. Karena apa? Musuhnya sendiri adalah juga anaknya sendiri. Amin. Amnon, Absalom, saudara yang dalam Tuhan, ya kan? Kalau Amnon mungkin tidak seperti Absalom yang radikal, tetapi arahnya sama, saudara. Ya. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana supaya kita bisa mendekat kepada Allah. Saya akan mengajak pada saudara untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu saya memberi tema dengan giat dalam persekutuan. Giat dalam persekutuan, ya. Ini penting sekali, giat dalam persekutuan atau rajin dalam persekutuan atau juga masuk dalam persekutuan dengan semangat, saudara ya. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara perhatikan baik-baik, penulis Ibrani menasehatkan kepada jemaat Kristen di perantauan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah saudara, kalau kita bisa melihat di sini, mengapa kita perlu giat dalam persekutuan, saudara? Salah satu alasannya adalah, kita lihat dulu di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan begini, ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kepada sesama menjadi dingin, kasih kepada Tuhan juga menjadi dingin. Artinya apa saudara? Tidak bergairah lagi. Ibadah hanya ibadah saja tetapi sudah tidak ada gairah. Saya berharap di keempat wilayah MCC dan dimanapun saudara berada hari ini ada gairah untuk bertemu dengan Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Karena ketika kita bergairah untuk bertemu dengan Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa mempersiapkan Tuhan hadir dan berbicara dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah dingin saudara, itu namanya sudah tidak ada lagi gairah. Ibadah ya ibadah saja. Ya kalau pemimpin puji-pujiannya seperti tadi, saudara ya, membawa kita pada semangat yang luar biasa, agak sedikit meletup semangatnya lah. Tapi setelah dengar firman Tuhan melempem lagi. Karena apa? Hatinya sudah dingin. Kasihnya sudah dingin. Saudara ya kan, melempem lagi gitu, dengar firman Tuhan juga ya sambil manggut-manggut, ya bukan mengaminkan saudara, tapi ngantuk saudara ya kan, udah sambil manggut-manggut saudara ya kan, bukan mengaminkan tapi chattingan. Ih itu pendeta, lama banget tuh khotbahnya. Ih itu pendeta, megang ikat pinggang melulu lagi. Ih itu pendeta,
apaan sih yang dia ngomong gitu, saudara. Chattingan gitu, hihi, ketawa sendiri sudah. Ternyata lagi browsing. Ada browsing bakmi, ada browsing diskon, iya kan? Ada browsing gambar-gambar lucu, saudara ya kan? Sepertinya wah ngikutin ibadah, ternyata enggak, dia browsing. Ya. Nah saudara yang Islam, karena apa? Kasihnya semakin dingin. Tidak ada gairah lagi kepada Tuhan. Tidak ada gairah lagi untuk datang kepada Tuhan. Bahkan ada yang ibadah sibuk main game. Wah malam tadi tanggung nih mainnya. Gua kalah malam tadi nih. Wah ini kalau pendeta ini khotbahnya lama nih. Setengah jam nih. Bisa setengah jam gua main lagi. Bisa seperti itu saudara. Tapi di sini nggak ada. Ya, saudara. Ya. Nggak kelihatan saudara. Ya memang nggak ada, ya nggak ada, saudara kan. Nah saudara perhatikan baik-baik karena kasih menjadi dingin, kasih kepada Tuhan menjadi dingin, makanya penyembahannya apa? Nggak ada gairah, biasa saja. Apalagi kasih dengan sesama, nggak ada gairah, biasa saja. 4L, lu lagi, saudara kan? Seperti itu. Nah saudara, saya mau katakan kepada saudara, ketika hal ini terjadi saudara, kenapa kasih orang menjadi dingin? Karena sini dikatakan apa? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kenapa bisa menjadi dingin? Nah ini kan pertanyaannya. Di sini dikatakan apa? Bertambahnya kedurhakaan. Saya teliti kata kedurhakaan itu apa sebenarnya? Kata durhaka itu artinya adalah lebih mencintai kejahatan dan membenci kebenaran. Sehingga apa saudara? Ketika bertemu dengan Tuhan bukan sebuah kegairahan. Karena apa? Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita beribadah, kita bicara kebenaran. Tapi karena dia lebih mencintai kejahatan dan membenci kebenaran, maka berapa lama pun dia ke gereja, kasihnya tetap dingin kepada Tuhan. Karena pada dasarnya lebih mencintai kejahatan daripada kebenaran. Bahkan membenci kebenaran. Amin. Itu durhaka. Dan yang kedua adalah, arti durhaka itu artinya adalah percaya lebih kepada kabar bohong daripada kebenarannya yang sesat. Saudara. Akibatnya sesat. Lebih senang kepada kabar-kabar bohong daripada kebenaran firman Tuhan. Akibatnya apa? Mau disesatkan, mau dialihkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bisa berbicara panjang tentang hal ini. Ini merupakan sebuah pendahuluan saja. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, ada kedurhakaan, kasih semakin dingin, muncullah sifat-sifat manusia akhir zaman. Mari kita lihat. Di dalam 2 Timotius 3, 1 sampai dengan 5. Nah ini runtutannya nih saudara, lihat runtutannya. Ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Berarti apa? Kesukaran, penderitaan, aniaya sebenarnya bukan barang baru bagi orang percaya. Katakan amin. Jadi kalau apapun orang katakan tentang 2023, gelap, susah, sulit, banyak pergumulan, biasa. Yang setuju katakan amin. Karena Alkitab sudah berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Beribadah enggak? Beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kasih menjadi dingin, kedurhakaan. Kasih menjadi dingin, muncul sifat-sifat manusia akhir zaman. Amin. Yang salahnya di mana? Kurang persekutuan? Enggak. Ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kurang pujian penyembahan? Enggak. Kurang doa? Enggak. Kurang dengar firman Tuhan? Enggak.
Tapi sikap hati yang memungkiri kekuatan ibadah itu, itulah yang menolak semua yang baik yang datang dari Tuhan ketika dia beribadah. Amin. Sehingga hanya tahun umur yang berubah, tahun hitungan tahun yang berubah, tapi hidup tidak pernah berubah. Karena apa? Beribadah tetapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Apa kekuatan ibadah itu? Ada kehadiran Tuhan di situ. Ada suara Tuhan di situ. Ada lawatan Tuhan di situ yang mengubahkan. Tapi itu dipungkiri, disingkirkan. Karena apa? Kedurhakaan, hatinya dingin, dan hidupnya dikuasai dengan sifat-sifat manusia akhir zaman. Amin. Bisa tangkap sampai di sini? Apa ini ada di luar gereja? Ada. Tapi apakah ini ada di dalam gereja? Ada. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi jangan buru-buru putus asa. Ada janji Tuhan. Di dalam Matius pasal 24 ayat 13, sambungan dari ayat 12 tadi. Mari kita lihat sama-sama. Dikatakan begini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ah, ini dia. Artinya apa? Orang yang mempertahankan kasih mula-mula. Orang yang mempertahankan kasih yang membara di hadapan Tuhan dan sesama. Karena apa? Karena dia mau mengikuti kebenaran. Mencintai kebenaran. Menolak kejahatan. Karena dia mau mendengar berita kebenaran. Bukan kebohongan yang menyenangkan telinga. Dia akan bertahan dan diselamatkan pada kesudahannya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara jangan berpikir bahwa mimbar itu bersih dari entertainment. Ada hamba-hamba Tuhan yang sengaja mengkrit segala sesuatu supaya menyenangkan bagi jemaat. Akhirnya menjadi keterikatan, saudara. Kalau enggak ada suara Tuhan, kalau enggak ada nubuatan, kalau enggak ada yang rebah di dalam roh, kalau enggak ada yang disembuhkan dalam ibadah, Tuhan tidak hadir. Bukan begitu. Amin. Ada tidak ada nubuatan, Alkitab sudah jelas berbicara dalam hidup kita. Katakan amin. Disembuhkan atau tidak, kalau engkau berada dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan menjamin keselamatanmu. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita gagal memahami akan hal ini, saudara. Pada hari penghakiman, bangunan iman yang kita bangun, ternyata kita kaget. Ternyata selama ini kita membangun di atas pasir, bukan di atas batu. Ternyata kita membangun di atas dasar yang teguh yaitu Yesus dengan kayu, rumput kering dan jerami. Mengerikan sekali. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana agar dapat bertahan dalam kebenaran dan tidak menjadi durhaka? Ini kan penting. Bagaimana supaya saya bisa dapat bertahan dalam kebenaran. Dengan satu situasi dikatakan dunia semakin jahat. Dengan satu situasi mengatakan bahwa semakin sukar pada akhir zaman. Bahkan dari perjanjian lama dikatakan ada 3 hal yang mendatangkan penderitaan pada manusia. Apa saudara? Penyakit sampar, pedang dan kelaparan. Benar? Amin saudara. Apakah itu masih berlangsung sampai hari ini? Pedang bicara peperangan, amin. Penyakit sampar bicara dengan pandemi. Dan kelaparan sudah jelas.
Bagaimana agar dapat bertahan dalam kebenaran, tidak menjadi durhaka dalam kondisi seperti ini? Ini pertanyaannya. Jangan sibuk dengan 8 nubuatan, 7 nubuatan untuk tahun 2023, semuanya mengerikan segala macam, tidak ada solusi. Tapi bagaimana hidup kita melaluinya bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih penting daripada cuma tahu ada 7, 8, 12 yang terjadi. Enggak. Boleh tahu tentang hal itu. Tapi bagaimana melewati ini yang itu menjadi sangat penting. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Penulis Ibrani menasihatkan mendorong jemaat Kristen di perantauan untuk giat dalam persekutuan. Bagaimana giat dalam persekutuan, bukannya sekedar berkumpul, bertemu dan melepas kangen satu dengan yang lain, saudara ya kan. Wah, kita lama beribadah di rumah, kita lama beribadah terisolasi, lalu tiba-tiba dibuka saudara ya. Lalu boleh datang beribadah, ingat waktu itu saudara 25%, kemudian 50%, kemudian 75%, baru 100% awal tahun ini PPKM dicabut. Wah, kita kangen, udah lama gak ketemu ya. Cuman di Zoom doang ketemunya gitu saudara ya kan. Wah, cuman di Iro aja ibadah raya online saya kita ketemunya. Sekarang kita ketemu salaman lagi saudara ya kan. Mungkin pakai namaste segala macam. Wah, kita kangen sekali. Bukan hanya itu. Ibadah tidak bicara masalah hanya kangen saja. Amin. Ibadah bicara masalah apa? Bagaimana giat dalam persekutuan yang mendatangkan ketahanan hidup dalam kebenaran. Yang pertama adalah masuk dalam persekutuan dengan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh. Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau saudara sadar, saudara ditebus oleh Kristus melalui darahnya yang tercurah, maka saya percaya engkau masuk dalam ibadah dengan sebuah kepastian bahwa aku beribadah karena anugerah Tuhan dan aku percaya Tuhan berbicara dalam kehidupanku. Katakan amin. Sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan pada saat kita beribadah bukan dingin lagi tetapi bersemangat, bergairah, bahkan menyala-nyala. Karena apa? Semuanya bukan karena tentang saya, bukan karena kebaikan saya, bukan karena amal ibadah saya, tetapi karena Kristus yang membenarkan. Sehingga aku dapat berdiri di hadapan Allah untuk beribadah, memuji, menyembah Dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan, tetapi dikatakan di sini apa? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus ikhlas. Artinya apa? Hati yang tulus ikhlas itu benar, jujur, tulus. Sama dengan benar di dalam dan benar di luar. Tahu saudara, benar di dalam, benar di luar. Nah, ini ibu-ibu nih, suka masak kue ya. Waktu Desember bikin bolu, saudara ya kan. Bikin bolu, bikin apem, bikin apa segala macam. Ya. Kira-kira ketika dimasak wanginya muncul. Wah, happy dong. Sampai 3-4 rumah, bahkan satu blok wanginya keluar. Pas diangkat warnanya coklat. Bukan sawo matang alias gosong. Kalau brownies ya memang warnanya begitu saudara ya kan. Pas diangkat bolunya, udah wangi, terus mekarnya bagus, warnanya kecoklat-coklatan. Tidak ada yang angus. Happy gak saudara? Wah, ibu-ibu rasanya enggak sia-sia gue bangun jam 3 pagi. Kalau dulu kan bukan yang mixer yang pakai listrik kan, yang pakai kayak gini kan. Terus kalau sudah ini dicobain dulu. Kayak gitu kan. Pelaku-pelakunya dari sini kayak. Ya kan. Kasih vanila, kasih gula, kasih garam sedikit saudara ya kan. Tapi jangan kasih merica saudara ya. Wah, kocok lagi. Bisa setengah jam sampai 1 jam. Sampai berbusa. Iya kan. Adonannya berbusa, tangannya gede sebelah.
Ya, ini gede sebelah. Wah, lama saudara. Karena saya dulu pernah bantuin mama saya masak kue begitu. Ini kapan selesainya mah? Entar lagi. Wah, kocok lagi. Kapan selesai? Entar lagi. Kapan selesainya? Belum berbusa. Nunggu berbusa saudara. Wah, udah ditaruh di nampan saudara kan. Wanginya oke. Warnanya bagus, keemasan, kuning keemasan. Ya kan. Terus mekarnya bagus. Waktu dipotong saudara, seret. Potongnya set. Wah, enak banget. Potong lagi sebelah, seret. Angkat satu potong. Ketika dibuka begitu, ternyata tengahnya masih mentah. Ternyata harum, warna bagus, bentuk bagus, bisa menipu. Setuju gak? Siapa di sini yang pernah ketipu ketika masak kue? Bukankah seringkali ibadah kita seperti itu? Matang di luar, performnya oke, tapi dalamnya mentah. Amin saudara. Hati yang tulus ikhlas itu bicara tentang apa? Ketika Tuhan bicara dalam hidup kita, supaya kita mengalami perubahan, terima firman itu dan jalani firman itu. Supaya apa? Engkau matang di luar, matang di dalam. Amin. Kalau zaman dulu enggak viral saudara. Kalau saudara hari ini dagang kue, matang di luar, mentah di dalam, langsung viral. Pabrik tutup. Bener gak? Viral kan sampai ke ujung dunia. Bahkan ketika di bulan pun orang buka HP, ketahuan. Karena apa? Menjangkau seluruh dunia. Amin. Tulus ikhlas, hati yang tulus ikhlas itu apa artinya? Ketika kebenaran datang dalam hidup kita siap berubah. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ada satu perumpamaan. Ada dua orang datang ke bait Allah. Ada dua orang datang ke bait Allah dan berdoa. Ada dua orang datang ke bait Allah berdoa dan sujud kepada Tuhan. Siapa itu? Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi datang ke bait Allah lalu sujud di hadapan Tuhan dan dia berdoa begini. Tuhan, aku bersyukur aku tidak sama seperti pemungut cukai. Aku memberikan perpuluhan. Aku tidak berzina, aku tidak melakukan kejahatan, aku begini, aku begitu, puasa seminggu 2 kali dan sebagainya. Tapi yang kedua, datang berlutut di hadapan Tuhan. Dia enggak berani menengadah karena dia tahu dia adalah seorang berdosa. Karena pemungut cukai pada saat itu dikatakan sebagai hamar tolos, pembuat kejahatan, pembuat dosa. Dia katakan, Tuhan, dengarlah doaku. Ampunilah aku Tuhan. Aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup menyucikan kehidupanku. Kira-kira saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari seperti itu. Lalu Tuhan berkata, siapa yang dibenarkan? Orang inilah, pemungut cukai inilah yang dibenarkan. Artinya apa? Kenapa Yesus memberikan dua perumpamaan ini saudara? Karena dia sedang menjabarkan. Karena ada beberapa orang yang dekat dengan dia, ngikut dia pada saat itu hanya untuk apa saudara? Hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Dan orang-orang ini menganggap dirinya benar, bahkan paling benar dan memandang rendah semua orang lain. Kalau ibadah kita didasari dengan hati yang tidak tulus, saya katakan maka kita sebenarnya sedang memungkiri kekuatan ibadah itu. Dan tidak mendatangkan perubahan apa-apa. Ini bukan bicara siapa yang melayani, siapa yang jemaat, enggak. Itu bicara masalah peran. Karena banyak juga pelayan Tuhan hidupnya enggak berubah walaupun sudah berkali-kali melayani dan beribadah. Amin. Itu terjadi. Nah ini kan orang Farisi, mazhab yang paling keras. Paulus itu adalah orang Farisi, mazhab yang paling keras dalam melakukan hukum Taurat.
Tapi Yesus katakan, siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai. Saudara yang dalam Tuhan, bagaimana sikap kita beribadah? Sikap hati yang tulus ada enggak kita bawa di hadapan Tuhan? Nah, saudara, kemudian di sini dikatakan iman yang teguh. Artinya apa? Sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan apa yang diperbuatnya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara hadir dalam satu tempat, saudara hadir dalam satu tempat dan dikunjungi oleh orang yang sangat terkenal, sangat dikagumi, pasti sikap saudara pasti berubah. Setuju gak saudara? Misalnya aja. Suatu ketika presiden kita berkunjung ke Neglasari. Melihat pembangunan di sekitar sini. Kan presiden kita ini kan unik saudara ya. Belusukan ke pasar ya kan. Tamu negara diajak ke Tanah Abang saudara ya kan. Kan seperti itu saudara ya kan. Ya, kita bersyukur lah punya pemimpinnya. Tiba-tiba dia lewat, ini umpamanya, ibaratnya, saudara ya kan. Ya, lewat sini. Wah, di sini ada ruko nih. Ya. Terus, wah ada ibadah nih. Misalnya tiba-tiba dia masuk, sikap saudara gimana? Apa biasa saja? Biasa saja? Minimal nih. Minimal ya, dengerin. Ambil HP. Iya kan? Bener kan? Ambil HP. Iya kan? Selfie. Jawaban sudah ada. Iya kan? Minimal ambil HP, kemudian terobos, nggak peduli. Ada Bapak Gembala, ada Wakil Gembala di situ. Ya kan? Terobos yang penting. Pak, sebentar ya Pak. Bentar Pak. Setuju saudara? Saudara jadi ada juga ketika saya lihat di beberapa berita gitu sampai orang histeris gitu. Wah Bapak, ada yang nangis gitu saudara, ada yang kejar gitu saudara kan. Ya kan? Pernahkah saudara berpikir bahwa Tuhan kita Dia hadir setiap saat dalam hidup kita? Apakah kita percaya Dia ada bersama dengan kita? Saya percaya ketika saudara percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dan ketika engkau beribadah, maka sikapmu pasti berbeda. Bukan semaunya. Bukan asal-asalan. Apalagi sambil chatting atau main game. Enggak. Amin saudara? Karena engkau tahu yang hadir adalah Bapa di surga. Allah semesta alam. Tuhan langit dan bumi. Enggak perlu disuruh tepuk tangan ibadah juga. Itu tepuk tangan, kita bersemangat. Kau dulu ingat sekali saudara. Wah ngeliat jemaat melempem, bangkit berdiri. Masih melempem juga. Keluarkan sapu tangan dulu saudara. Lambaikan sapu tangan. Yang gak bawa sapu tangan, bapak warta jemaat. Ya kayak gitu. WL frustrasi karena jemaat belum semangat juga. Bukan angkat tangan lagi, bukan angkat sapu tangan lagi, angkat kaki. Suruh pulang semua. Nah, saudara berarti, tapi kalau orang sadar bahwa Tuhan hadir di tempat ini, saya percaya ketika saudara masuk, bahkan ketika saudara mau berangkat pun saudara sudah persiapkan diri. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Padahal Tuhan memang sudah ada ketika saudara di rumah, dimanapun saudara berada. Tapi secara khusus saudara beribadah untuk menyembah kan dalam ibadah. Amin saudara? Kenapa saudara bikin WL berkeringat dulu, baru saudara respon? Gak apa-apa Pak, biar dia berkeringat.
Supaya lebih slim. Tahu slim, sir? Tahu ya? Ya Pak ya, tahu ya Pak. Karena maklum liburan saudara, supply ada, pergerakan kurang. Iya kan? Supply terus, pergerakan kurang. Harus bergerak. Baik, yang terakhir, yang kedua. Yang kedua adalah masuk dalam persekutuan dengan mengobarkan kasih. Ibrani 10 ayat 24 dikatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya apa? Dalam persekutuan, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dalam ibadah umum mungkin kita lebih banyak orang. Tapi saudara bisa melihat, wah ini orang kayaknya perlu dikuatkan, perlu diteguhkan. Perlu disampaikan salam shalom, artinya damai sejahtera. Bahkan mendorong mereka dengan pekerjaan yang baik. Nah ini bisa dilakukan dalam home juga ketika engkau menemukan ada orang-orang yang sedang lemah, sedang gagal hidupnya, sedang punya masalah. Jangan sibuk digosipin, jangan. Mari datang, mari minimal saudara WA. Apa yang bisa saya bantu untuk saya doakan. Amin. Inilah gereja yang kuat, bukan hanya gereja yang banyak orangnya. Enggak, bukan begitu saudara. Kalau banyak orang tapi satu dengan yang lain tidak terkait, suatu ketika akan bubar. Amin. Saya tidak berkata kalau yang sedikit lebih rohani, enggak juga. Yang sedikit sudah sedikit, tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungan, bukannya bubar, hancur. Tahu saudara, lebih parah lagi. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Tapi kan ada tim penggembalaan Pak. Ya ada tim penggembalaan. Untuk memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan di dalam tubuh Kristus. Amin. Dalam perintisan tim penggembalaan akan turun secara maksimal. Tetapi ketika gereja sudah mulai eksis, tim penggembalaan harus menggerakkan sendi-sendi di dalam gereja untuk bergerak bersama melakukan pelayanan. Amin saudara, itu seperti itu. Dan gereja yang sehat adalah jemaatnya terlibat. Bukan pelayanan mimbar saja, enggak. Tapi terlibat dalam menguatkan jemaat yang lain, mendoakan jemaat yang lain, memberikan peneguhan kepada jemaat yang lain. Seperti itu gereja yang kuat, amin. Dampak giat dalam persekutuan. Matius 18:19-20 dikatakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada 2 hal yang menjadi dampak. Yang pertama ada doa-doa yang terjawab. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua ada kehadiran Kristus. Artinya apa? Tadi Bapak kan bilangnya Tuhan sudah hadir dari rumah kita, setuju. Artinya ketika engkau bersekutu dengan sesama, seperti yang dikatakan 2 poin ini saudara. Hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh. Kemudian bersekutu di dalam dengan mengobarkan kasih. Maka apa yang terjadi? Kristus hadir artinya apa? Perbuatan Yesus itu terlihat melalui apa? Orang-orang yang mengobarkan kasih melalui perbuatan yang baik. Amin saudara. Itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Mari kita giat dalam persekutuan. Persekutuan yang bagaimana? Masuk dalam persekutuan dengan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh. Dan yang kedua, masuk dalam persekutuan dengan mengobarkan kasih melalui perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati.